Aksi pencurian sepeda motor di Balai Kota Semarang milik anggota Satpol PP berhasil diungkap petugas Polrestabes Semarang. Di hadapan polisi, tersangka mengaku mencuri sepeda motor untuk digunakan bekerja. Penangkapan terhadap tersangka Ali Faktur 23 tahun warga Semarang ini berawal dari laporan korban yang merupakan anggota Satpol PP Kota Semarang kehilangan sepeda motor saat diparkir di halaman Balai Kota Semarang. Dengan bermodalkan rekaman kamera pengawas CCTV tim Resmo Polrestabes Semarang, akhirnya berhasil meringkus tersangka saat berada di kawasan Pedurungan Kota Semarang. Di hadapan polisi, tersangka yang mengaku bekerja sebagai kuli penambangan pasir di Magelang sengaja pulang ke Semarang untuk mencuri kendaraan dan dibawa ke Magelang untuk digunakan bekerja. Untuk menentukan target sasaran, tersangka melakukan secara acak. Rencana? Mau tak bawa ke Magelang, Pak. Kota apa? Kota apa? Di Bekasi, Pak. Di Bekasi, Pak. Pasir. Oh, kamu kerja pasir? Iya, Pak. Berarti tujuanmu ke Semarang itu cuma ngambil motor toh ya? Iya, Pak. Kenapa di Balai Kota? Di sini perkantoran. Ya, enggak sih, ngelacak. Wakasat Reskrim Polrestabes Semarang, Kompol Aris Munandar menjelaskan, tersangka Ali merupakan residivis di kasus pencurian dan baru keluar penjara pada bulan Oktober 2023 lalu. Modus yang digunakan tersangka yakni memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan, yakni mengambil kunci yang tertinggal di pintu pos penjagaan. Modus operandi dari pelaku adalah pelaku melakukan aksi pencurian saat motor sedang dalam keadaan diparkir dan ditinggal oleh pemiliknya. Barang bukti yang sudah diamankan adalah satu berupa sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor H5983 AIW dan satu buah kunci kontak sepeda motor. Atas perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolrestabes Semarang dan dijerat pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Hendy Nugroho, Semarang TV. Timnas pasangan Capres dan Cawapres Amin Anies Baswedan Muhaimin Iskandar membentuk 820.000 posko TPS Gerakan Rakyat Kawal Pemilu termasuk di pelosok pedesaan. Pembentukan posko ini dilakukan karena relawan harus berada di titik paling depan karena kunci kemenangan ada di TPS. Pembentukan posko ini merupakan bagian dari konsolidasi relawan yang sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu, mulai dari pembentukan Presidium Nasional, Provinsi, Kabupaten hingga ke TPS. Timnas Amin Sudirman Said mengatakan, relawan harus berada di titik paling depan karena kunci kemenangan ada di TPS. Sudirman Said menyebut para relawan di posko Gerakan Rakyat ini akan bekerja dengan tiap pekan, berkumpul dan berdiskusi membahas kendala-kendala dan mencari solusinya, serta memonitor perkembangan suara yang diperoleh. Kehadiran kita di sini adalah pertama tentu untuk jujuk ke titik paling depan, karena tadi dikatakan Pak Bambang, kunci kemenangan ada di TPS. Yang kedua, sebetulnya kita ingin menjawab satu keraguan bahwa seolah-olah Pak Anies Muhaimin itu hanya didukung oleh kalangan perkotaan dan terdidik. Ternyata di desa-desa begitu besar animonya, perhatiannya, dan dukungannya untuk Pak Anies dan Pak Muhaimin. Untuk Brebes dan Jawa Tengah, ia mengajak seluruh eks-relawannya untuk memenangkan Anies Muhaimin. Sudirman Said mengaku bahwa Jawa Tengah bukanlah medan yang ringan, namun gelombang perubahan mulai dirasakan masyarakat sampai di kampung-kampung dan pelosok desa. Agus Supramono, Semarang TV.